Baik. Oke. Berarti ntar lo along the program di mute ya. Siap. Habis ngomong dikit, Fis, biar ada kontekstualnya. Kan suara tagline kontekstualnya ada di Hafiz. Mas Sofwan aja lah. Gak apa-apa. Santai. Oke, enggak. Dalam 10 detik ya. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Mana video openingnya nih? Ya, ada kesalahan teknis ya. Selamat datang di podcast Bacot featuring kontekstual. Kontekstual featuring bacot. Oh iya, benar. Langsung dikoreksi loh sama orang kontekstualnya. Kontekstual featuring Bacot. Tapi emang itu disepakati karena yang di dalam konteks dua podcast ini yang lebih keren memang kontekstual. Yang banyak yang dengerin kontekstual. Tuan rumahnya bacot. Bacotnya harus kontekstual ya. Ya. Ya, betul sekali. Ini bisa jadi ide acara baru, bacotnya harus kontekstual. Ini menarik. Nah, di pagi hari yang membahagiakan ini ya sih, kita akan bicara tentang kabar dari Amerika Serikat. Kalau teman-teman semua mendengar situasi Amerika Serikat ini kan rame ya gitu. Mulai dari COVID, mulai dari kejadian demonstrasi dalam waktu dekat ini. Nah, kita kedatangan dua kawan dari yang sekarang ini lagi kuliah di sana gitu. Ada Mbak Meske Dimitria yang sekarang lagi kuliah di Columbia University, New York City gitu. Lalu ada Mas Billy, ada Neroto Melina yang sedang kuliah di Pennsylvania State University. Ini daerah-daerah yang ramai nggak? Selamat pagi Mbak Meske, selamat malam Mas Billy. Mas Billy lagi malam loh, jam 11 malam loh di sana. Malam. Selamat pagi teman-teman di Indonesia. Kita pagi dan alhamdulillah malam dapat pembicaraan internasional. Ya, pertama nih, mungkin ke Mbak Meske dulu gitu ya. Gimana sih kondisi sebenarnya di NYC gitu hari ini? Saya sih dari Tebet ya sekarang nih kuliah Udemy instruktur Columbia. Lagi di Tebet ya? Iya lagi balik karena untuk hemat ongkos sebetulnya. Tapi pas beberapa hari setelah balik itu memang situasinya rame. Jadi kalau di apartemen di sana tuh deket banget sama Harlem. Jadi yang tempat bisa dibilang ya pusatnya demo lah gitu. So far sih kalau ada beberapa hari itu yang memang ya bisa dibilang chaos ya gitu. Tapi setelah itu tuh sebenarnya banyak peace protest juga gitu. Cuman ya again kadang-kadang media kan lebih seksi itu ngeberitain yang heboh-hebohnya gitu. Kalau lihat bermedia juga beda-beda ya. Kalau yang leaning ke Demokrat atau yang progresif itu fokusnya peace protestnya dan kejahatan polisinya. Benar. Tentang bagaimana polisi memanipulasi dan melakukan kekerasan yang brutal gitu. Tapi kalau lihat Fox atau lihat akun Twitternya Tim Trump itu. Nah itu lootingnya. Antifa ya. Iya. Gitu. Tapi ditangkapnya di itu nyolong ini juga nggak? Nyolong Alfamart juga nggak itu? Iya, ada sepatu fans. Ketua anarko. Silakan Mas Angga. Iya, nggak apa-apa. Itu terus kalau dari NYC gitu ya Mbak Meske gitu. Waktu COVID ini kan sebenarnya kemarin cukup ramai ya. Cukup ramai gitu yang kenanya banyak. Itu gimana tuh Mbak situasinya? Oke, kalau COVID itu sebetulnya di New York kasusnya itu nggak beda jauh sama di Jakarta diumuminnya. Kayaknya kurang lebih beda semingguan ya gitu. Tapi yang menarik tuh kalau di New York, Cuomo tuh tidak pernah mau bilang kata lockdown gitu. Jadi kita dibilangnya pause. Nah, itu selama berapa bulan ya? Dari bulan Maret sekitar tanggal 16. Pokoknya sebelum spring break tuh udah mulai pada di rumah-rumahkan. Nah, awal-awal tuh bisa dibilang ya banyak yang bandel. Jadi awal-awal kan memang penggunaan masker itu masih dibilang hanya untuk yang sakit,
Kemudian juga orang tuh masih kayak ya nggak diwaro aja gitu, tetap aja jalanan rame. Tapi begitu CDC udah mengeluarkan bahwa oh ini statsnya seperti ini, terus udah banyak case, nah itu orang-orang udah mulai lama-lama tuh turun gitu. Jadi kurvanya tuh agak naik turun. Belakangan sebelum balik juga dede-dede undergrad tuh masih banyak yang piknik-piknik, yang cium-ciuman di taman tuh ada juga gitu. Jadi ya namanya manusia ya gitu. NYC ini termasuk paling tinggi kan ya di seluruh dunia ya? Betul, itu case-nya tuh cukup melonjak cepat karena mungkin ada juga orang-orang yang menganggap bahkan COVID tuh hoax gitu. That's true gitu. Sama kayak di Indonesia kayaknya. Sama Kak, beda ini aja apa namanya letak geografis. Dan juga kan sama ya. Sama penjaringan mirip juga kayaknya. Oh, beda tipis. Rapet juga, Bo. Iya gitu. Terus akhirnya ya sampai harus diterapkan kalau subway-nya tuh jadi biasanya kan 24 hour, terus jadi sekarang tuh jam 1 sampai jam 5 pagi itu ditutup karena mereka cleaning terus disinfect gitu. Nah, kalau orang-orang tuh joke-nya bilangnya akhirnya subway-nya New York nggak bau pesing gitu karena dibersihin. Gitu. Ada blessing in disguise-nya juga ya. Gitu ceritanya. Siap. Kalau Mas Billy gimana Mas Billy di Pennsylvania berarti ya? Mas Billy itu di Pennsylvania berarti ya? Gimana tuh Mas Billy? Jadi kalau saya ini kan agak slow sebenarnya karena kota kecil. Jadi kalau kita bandingkan ini ya, jumlah penduduknya lebih banyak Kecamatan Cipayung daripada kota saya tinggal. Karena aktivitas kota ini hidup karena ada Pennsylvania State University. Lalu kami sudah beralih online dari tanggal 16 Maret. Dan untuk semester summer pun yang dari mulai pertengahan Mei sampai Agustus pun sudah diganti ke online. Tapi keputusan untuk fall yang mulai bulan September masih belum diumumkan. Jadi rata-rata kampus sepengetahuan saya akan diumumkan di pertengahan bulan Juni. Tentang apa yang mereka putuskan untuk fall. Kalau saya nggak salah di UK itu sudah mulai diterapkan kebijakannya sampai spring tahun depan, sampai dengan awal tahun depan. Tapi kalau kami keputusannya masih sampai dengan summer ini yang dipindah ke online. Lalu sejak keputusannya, karena di sini kan di Amerika tergantung state tuh Mas Angga. Jadi state-nya memutuskan dengan semua aktivitas, semua pasti patuh termasuk aktivitas studi. Di kota kami di State College itu juga dipengaruhi kebijakan yang ada di county selain state. Jadi karena per hari Jumat minggu lalu county kami county di mana kota kami ada itu sudah beralih ke green. Jadi semua aktivitas sudah berubah normal. Dan itu transisinya karena di sini reviewnya akan direview hampir setiap hari bahkan setiap minggu. Jadi green itu beralih green setelah seminggu sebelumnya jadi kuning. Itu karena sejak 2 minggu terakhir nggak ada kasus bertambah di sini. Jadi per hari Jumat kemarin semua aktivitas sudah berjalan normal, tapi yang dibatasi hanya dining room kalau orang makan di dalam gedung bangunan restorannya, sama di dalam mall atau di dalam groceries tempat perbelanjaan itu jumlah orang yang ada di dalam dibatasi. Tapi semua aktivitas sudah berjalan normal. Ya, jadi demo sudah lebih aman ya? Ya, jadi kalau ngomongin demonya, mungkin di sini nggak akan semasif di kota-kota besar di Amerika yang lain ya. Kalau di sini hari Minggu kemarin sekitar 2.000 sampai 3.000 orang yang turun ke jalan, tapi tetap jalan damai. Jadi ada satu ruas jalan utama yang ditutup untuk mereka demo 4 jam. Tapi syukurlah aman-aman aja. Jadi setelah itu mereka menyuarakan suaranya dan mereka balik ke tempatnya masing-masing. Kalau lihat perkembangan demonya kan sebenarnya memang secara umum damai ya, dengan jumlah massa yang sebesar itu. Cuma memang ada insiden-insiden yang chaos di beberapa tempat dan beberapa waktu gitu. Cuma ya memang kemudian ini lagi-lagi jadi ya pertarungan politik lagi ya, bagaimana kemudian peristiwa mana yang dijadikan fokus bagi
pembahasan. Tapi yang menarik buat kita di sini salah satunya adalah bahwa peristiwa ini ada dua hal nih. Pertama, COVID dan peristiwa George Floyd ini membuat orang jadi bertanya-tanya tentang Amerika Serikat gitu. Bahkan ada bapak-bapak yang mirip bapaknya Nobita itu nulis surat ada apa dengan Amerika ya kan. Itu mungkin itu pertanyaan banyak orang juga gitu, karena selama ini kan Amerika dilihat sebagai representasi negara yang maju dengan sistem kesehatan yang baik gitu ya, di mana-mana ceramah tentang demokrasi. Kalau ada demo di Hong Kong, dia yang kritik pertama, pemerintah Cina represif. Kalau ada Irak ribut, ini ada konflik sektarian, sebaiknya mungkin dibagi saja menjadi beberapa negara gitu. Jadi kadang-kadang orang jadi mikir, loh ini Amerika Serikat kok begini? Ini kalau ini terjadi di Irak, ini pengamat-pengamat Barat sudah mengusulkan untuk humanitarian intervention karena satu ada diktator, kemudian ada senjata pemusnah massal, punya minyak pula gitu. Nah ini sebenarnya kalau dari yang mengalami di sana ini pada masa Trump ini kondisinya sebenarnya seperti apa sih suasana politiknya gitu? Apakah benar memang ada pushback menuju otoritarianisme gitu? Yang kemarin kan dia sampai pose di depan gereja pakai Bible dengan pose ya yang membuat orang teringat pada Hitler gitu kan. Nah ini sebenarnya gimana? Apakah ini anomali Trump saja atau ini sebenarnya memang perubahan Ya Trump ini gejala saja. Trump ini gejala atau penyebab? Kalau dari orang yang merasakan di Amerika Serikat, Trump ini gejala atau penyebab? Berat. Kayak soal ujian sidang nih. Gimana Bung Billy? Kalau saya boleh komen dulu. Jadi kalau saya amati di sini di Pennsylvania khususnya, kalau di Pennsylvania kalau secara umum, kalau saya lihat di kota saya ataupun di kota lain di Pennsylvania, kota besarnya kan hanya ada Philadelphia sama Harrisburg. Itu masih banyak kulit hitam. Mungkin proporsinya bisa sampai 20-30% dari total penduduk. Tapi kalau di kota saya sedikit sekali, bahkan itu hanya sebagian kecil dari total jumlah penduduk dari State College ini. Lalu kalau saya melihatnya itu persaingan antara bukan persaingan sih, perdebatan antara kaum konservatif dengan liberal. Jadi kalau misalkan nih dari obrolan santai aja dengan orang-orang sepuh di gereja gitu atau di kampus yang mereka sangat pro Trump sekali, yang mereka melihat kalau ngomongin konteksnya gereja ini Tuhan lagi marah ini karena pemerintahan yang sebelumnya dengan liberal sekali misalkan melegalkan aborsi, kemudian melegalkan perkawinan sejenis, dan ini mungkin balasan dari 8 tahun yang sudah lewat ini ke masa pemerintahan yang sekarang, dan dianggap Trump ini adalah ya ujung tombak mereka yang menyuarakan suara-suara konservatif. Dan kalau mungkin gejalanya di sini persaingan politisnya tidak akan semasif di kota-kota besar, tapi saya rasa dari obrolan-obrolan yang sederhana itu bisa mencerminkan bahwa ini adalah perdebatan tentang kaum konservatif dan liberal sebelum masuk ke Demokrat dan Republik yang masukkan. Terus juga di sini meskipun di tengah situasi protes dan juga COVID tetap melakukan pemilihan, tetap melakukan coblosan pemilihan, kalau bahasa kita coblosan tanggal 2 Juni kemarin, dan itu berlangsung damai dan semua orang dengan sadar melakukannya tanpa harus dipaksa, tetap melakukan sensus penduduk dan lain sebagainya. Jadi saya rasa meskipun persaingan itu secara terbersit ada di benak mereka, tapi aktivitas kehidupannya masih sama seperti biasa. Saya rasakan karena ini kota kecil, karena kota kampus, sosial masyarakatnya sangat kuat sekali. Jadi institusinya masih berjalan ya, termasuk pemilihan damai gitu ya. Iya.
Lalu kalau kami secara ngerasakan dari perspektif international student merasakan makin solid justru dengan adanya bencana COVID-19 sama protes-protes ini. Yang pertama misalkan banyak komunitas ataupun banyak instansi dari gereja memberikan bantuan tunai ke mahasiswa. Lalu kampus pun karena kita dapat subsidi dari federal, dari pemerintah federal juga kami bisa mengajukan untuk bisa mendapatkan bantuan untuk bayar housing, untuk bayar tempat tinggal, atau kita mengalami krisis finansial. Dari misal kalau krisis makanan juga mereka ada food bank di setiap kota, di kampus juga ada food pantry yang tadi Miske sempat cerita. Jadi kami pun diperbolehkan dan semakin solid saya rasanya. Jadi orang-orang itu kita ngelihat sekali mereka bisa kasih makanan di depan rumah, ngasih sumbangan tunai ke kampus. Jadi bisa jadi dua hal yang berbeda Mas Soban. Jadi di lain sisi menjelang pemilihan bulan November nanti, tapi dihadapkan bencana, tapi di sisi yang lain pula jadi semakin solid sosial masyarakatnya. Ya, karena banyak masalah malah jadi tolong menolong gitu ya. Meskipun negaranya pengelolaannya agak begitu, tapi malah secara sosial jadi solidaritasnya menguat. Mirip-mirip kan sama suatu negara di dekat Katulistiwa gitu. Iya. Perdebatan ini juga tadi sebenarnya menarik ya, kayak sempat Billy bilang bahwa ada diskusi mulai konservatif, mulai liberal gitu segala macam. Bahwa dulu liberal, sekarang konservatif, bahwa ini teguran lah dari Tuhan gitu. Tapi apakah semua konservatif merasa terwakili Trump? Ini kan kayaknya kemarin mulai kayak Mattis macam-macam itu kan mulai nulis kritik ke Trump tuh. Iya betul. Tapi kalau pemahaman saya sih atau perspektif saya sudah mulai ada juga nih yang orang-orang yang meloncat nih, jadi yang sudah dulunya pro Trump jadi anti Trump. Misalkan dari kebijakan-kebijakannya yang kontroversi akhir-akhir ini lah, misalnya kita ngomongin bagaimana dia keluar dari WHO. Terus yang paling terbaru memban penerbangan dari Cina. Terus kemudian banyak sekali, apalagi ditambah lagi komentar-komentar kontroversinya di sosial media. Justru ini responnya pun kita bisa lihat bukan cuma di masyarakat sipil, tapi di pemerintahan. Misalkan gimana mayornya Washington DC sudah secara terang-terangan bikin surat resmi terbuka yang bisa dipublish ke Trump langsung supaya dia tidak berkomen atau membuat revisi undang-undang, atau bahkan yang paling ekstrim bikin tulisan Black Matter Live di salah satu jalan protokol di Washington DC. Jadi orang-orang di lingkungan pemerintahannya pun sudah mulai kontra, apalagi lawan politiknya seperti Joe Biden yang jadi makanan empuk buat dia untuk mengomentari kebijakan-kebijakan yang sekarang. Ya. Kalau di NYC gimana nih Mbak Miske nih? Iya, kalau di NYC bisa dibilang kan, gue nggak suka kata melting pot sih, cuman kayak sebetulnya tuh tidak ada orang yang asli New York City di sana, karena semuanya. Kenapa nggak suka melting pot? Karena melting pot ibarat masak ya gitu, itu kan kayak akhirnya tuh hanya ada satu rasa yang keluar gitu. Padahal sebenarnya kan ya hidup bersisian itu tuh yang nggak harus mematikan karakter yang lama, iya. Dan itulah menariknya New York City sebenarnya, mirip-mirip kayak Penjaringan ya bisa dibilang gitu tadi. Nah jadi tapi disclaimer karena saya tuh baru di New York, jadi kehidupan kampus yang fisikal juga sekitar sampai Maret doang, setelah itu kan berubah online. Tapi benar kata Billy, menarik karena orang-orang tuh jadi kelihatan kayak kan pada dibilang kayak orang New York tuh dingin terus jahat sama orang baru gitu. Tapi gue pribadi melihat kindness-nya gitu, karena pada saat COVID pertama kali merebak ada beberapa bisa dibilang remaja ya, itu kayak mereka bikin satu movement untuk memastikan food security. Terus juga jadi gerakannya itu namanya Invisible Hands. Jadi mereka tuh kumpulin volunteers untuk belanja groceries buat orang-orang tua atau orang-orang yang
secara resiko tinggi tuh lebih gampang terpapar dengan COVID-19 gitu. Awalnya cuman kayak ya satu kecamatan gitu, terus akhirnya bisa nyebar sampai itu gerakannya udah besar banget dan itu udah fundraise lumayan besar gitu. Dan menarik tuh karena kan orang bilang bahwa orang New York tuh individualis, tapi nyatanya pada saat terjadi seperti ini mereka kayak we stand together gitu. Dan di subscribernya newsletter dari Cuomo yang kita bisa subscribe itu juga selalu ditekenin bahwa we stand together gitu loh. Jadi kayak ya ini negara kan bisa dibilang pernah kena 9/11 lah, terus ada badai lah, terus sekarang ada COVID gitu. Nah, jadi dengan adanya situasi ini tuh mereka resiliensinya cukup tinggi menurutku kalau dari segi orang luar. Nah, terus kalau ngomongin kalau kayak politik, karena aku masih lingkungannya di kampus, itu nggak terlalu tajam banget sih diskusinya. Tapi yang aku perhatikan adalah di kampus tuh sangat nekenin edukasi tentang unconscious bias. Jadi yang menarik di sini unconscious bias itu walaupun pesertanya ternyata dikit gitu ya, pas dibuka kayak ada diskusi-diskusi, itu less than 15% gitu. Kecuali kalau misalnya begitu bilang tentang election gitu, tiba-tiba rame. Nah, yang menarik pada saat diskusi-diskusi tentang unconscious bias, ada resource-nya dari mulai perkara soal nama belakang aja, itu tuh bisa dibilang kayak, oh iya ya kita nggak banyak tahu tentang sejarahnya teman-teman Black, tentang sejarahnya teman-teman Latin yang pendatang. Nah itu tuh bisa dimulai dari mulai spark percakapan tentang nama belakang aja yang ternyata bisa ada temenku, ada satu nama belakang Black yang itu ternyata sangat closely related dengan perbudakan. Tapi bagaimana dia membawa nama itu dengan bangga karena dia bilang, ya gue adalah generasi pertama yang berhasil mendobrak dan ini mendapat akses ke edukasi gitu. Nah ini menarik nih, ini nyambung sama pertanyaan kedua yang pengen gue tanyain tadi kan soal Trump tadi ya. Yang kedua nyambung ke yang rame-rame soal Black Lives Matter ini. Tadi kan Miskin nyebut juga soal melting pot. Jadi walaupun nggak suka kata itu gitu karena harusnya nggak nyampur, nggak disamain gitu ya. Tapi faktanya kan memang Amerika Serikat ini kan selalu digambarkan sebagai negeri yang sebenarnya beragam gitu ya. Ada orang dari mana-mana ada gitu. Tapi tiba-tiba bukan tiba-tiba juga sih, sebenarnya kejadian-kejadian semacam ini kan banyak ya. Terjadi hampir tiap tahun berapa bulan sekali pasti ada peristiwa begini gitu. Cuma kenapa kemudian peristiwa kali ini menjadi sangat besar dan kayaknya no more gitu ya, nggak lagi gitu dan coba di-push besar. Kira-kira ini sebenarnya masalahnya apa sih? Banyak yang bicara tentang rasisme struktural gitu. Padahal ini sering kemudian jadi nggak match sama cerita soal Amerika Serikat sebagai melting pot. Jadi mana sih yang benar? Apakah ini sebuah negeri yang melting pot yang kalau mungkin melting pot nggak disukai, yang beragam gitu ya, tapi sekaligus juga diwarnai dengan rasisme struktural. Mana yang benar? Ini wajahnya yang mana yang benar? Nah, saya nggak kompetensi untuk menjawab on behalf of other country ya, karena bukan expertise juga. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, mungkin karena di New York sendiri, saking orang tuh udah banyak. Sorry, bentar. Mau buka pintu dulu. Udah. Atau Billy aja dulu. Maaf. Ya, jadi mungkin saking udah banyaknya orang dan turun-temurun di sana, sehingga kadang-kadang tuh tercerabut dari akar gitu, lupa. Jadinya merasa padahal sama-sama pendatang, tapi kayak merasa lebih berhak karena mungkin lebih lama tinggal di situ. Jadi kalau merelate lagi ke yang ke Indonesia gitu, mungkin juga mirip-mirip dalam artian kurang banyak ngobrol. Jadi karena kalau misalnya di New York itu kan juga tanpa sadar bisa di residentialnya atau housingnya tuh juga agak mengelompok gitu. Ada yang bisa gengnya geng Latin, terus geng Black, terus ini yang mayoritas white people gitu, sehingga tanpa
harus difasilitasi dulu, baru tuh ngobrol gitu, baru ngumpul. Kayak misalnya kayak gereja gitu ya, saya ada di sana tuh ada ikut ke gereja yang mayoritas Black people, dan itu benar-benar hampir 90% lah itu Black people. Tapi ada juga gereja yang kayak bisa dibilang quote-unquote khusus orang kulit putih. Ada juga yang banyak Latinnya, banyak pendatangnya. Jadi kadang-kadang dengar yang historically black itu apa sih? Maksudnya historically ya. black churches Dan itu bulan Februari, jadi itu namanya Black History Month, dan sepanjang bulan itu khotbahnya tuh direlate dengan sejarah teman-teman kulit hitam, kemudian bagaimana perjuangan mereka, bagaimana advokasi mereka. Nah, itu juga menurutku jadinya karena cukup terkotak-kotakan, sehingga mungkin orang jadi nggak punya kesempatan untuk benar-benar ngobrol gitu. Sehingga itu yang menyebabkan jadi turun-temurun banyak inherited prejudice, banyak unconscious bias yang nggak ke-break. Nah, kemudian pada saat kejadian kayak gini, ya mungkin ini ya bisa dibilang hanya iceberg-nya aja gitu, tipnya aja kebetulan yang kita orang luar ngelihat kejadiannya seperti itu. Padahal sebenarnya hari demi hari tuh unconscious bias dan inherited prejudice tuh tetap jalan gitu. Ya bahkan dari tempat tinggal aja sudah tersegregasi gitu ya. Kalau nggak salah kan dulu ada cerita soal yang namanya redlining ya, yang di daerah pemukiman khusus yang punya nilai tinggi itu di reserve khusus untuk orang-orang kulit putih gitu ya, zaman dulu gitu. Tapi kemudian ya namanya anak turunnya di sekitar situ ya kemudian ini terus mengelompok gitu. Benar. Jadi memang harus, unless dia tuh punya akses untuk ke edukasi, akses untuk bisa mingle, ya kayak susah juga gitu, susah untuk keluar dari sistem itu gitu. Iya, mingle-nya susah karena sekolah kan biasanya juga di daerah berdasarkan daerah kan ya. Iya. Zonasi. Kalau daerahnya biasanya kalau daerahnya begitu, ya ketemunya sama orang-orang yang kelompoknya sejenis, kelas sosialnya juga benar. Dan kalau misalnya di black neighborhood, ya berarti sekolahnya di tempat yang sama-sama hitam dan juga sama-sama sama-sama dari kelas sosial yang mirip-mirip terpinggirkan gitu, sehingga dana sekolahnya kurang, sehingga mobilitas vertikal juga terhambat, sehingga kemudian mempermanenkan kemarginalan yang sudah ada dari awal itu gitu ya. Jadi memang struktural gitu ya, ketimpangannya gitu. Dan melekat pada garis warna itu gitu. Benar, dan stigma itu juga dibawa sampai gede gitu. Kayak kalau di sini kan jangan main sama orang Cina pelit gitu. Kalau di sana tuh jangan main ke daerah sini soalnya banyak kriminalnya. Nah, yang dibilang daerah sini tuh daerah mostly black gitu. Nggak pernah ada yang bilang kayak lu hati-hati kalau ke Upper West Side gitu. Nah, kalau Upper West Side itu ya daerah orang kulit putih. Tapi kenapa kemudian jadi banyak kriminal di situ kan pasti karena keadaan tertentu. Bukan karena inherently orang-orang itu jahat, tapi karena kondisi struktural kan yang membuat ya kondisinya jadi begitu gitu. Iya, ya dengernya begitu, terus yang dia bawa sampai ada yang nge-break itu ya akan seperti itu terus. Menarik. Ya. Kalau di Pennsylvania gimana? Tadi kayaknya ini ya agak lebih homogen masyarakatnya. Slow. Ya, tapi kalau lebih homogen biasanya malah biasnya lebih kuat tuh, ya kan? Iya. Jadi balik ke pertanyaan Mas Owen ini, apakah ini gejala atau akibat? Menurutku ini gejalanya dunia dari Amerika, tapi bagi Amerika ini kayak penyakit kambuhan, Mas. Jadi kalau misalkan sebelum tahun 1900 Amerika sudah ngomongnya sudah tentang politik segregasi, tentang pembagian politik berdasarkan warna kulit. Lalu geser ke tahun 68 yang pembunuhan Martin Luther King, itu sudah jadi seperti pola yang berulang dan balik lagi ke tahun 2020. Jadi zaman kita orang-orang masih dikirim ke luar negeri berangkat dari 1908 zaman awal-awal Budi Utomo muncul, Amerika sudah ngomongin
politik segregasi, lalu mereka perang saudara. Jadi mereka konfliknya justru di dalam internal negara sendiri. Kalau kita kan gimana kita melawan kolonialisme. Terus jadi menurut saya kalau di konteksnya Amerika ini penyakit kambuhan. Jadi bukan lagi gejala, tapi penyakit yang dulu ada sudah jadi luka, terbuka lagi lukanya. Kalau ngomongin konteksnya Amerika dengan dunia, ini adalah gejala yang dibikin Amerika, dan kita dengan mudah kan melihat ini bisa membesar dengan mudah di Australia, di Eropa, di Asia kurang ya, di Australia, di Eropa, di negara-negara Barat mudah sekali isu ini mengembang. Jadi meskipun isu rasial, tapi langsung kaitannya dengan isu-isu politik di negara masing-masing. Terus kalau kita bandingkan dengan Indonesia yang seperti saya bilang, ya histori kita nggak akan mampu. Kita ngomongin Papua masuk ke Indonesia ya udah tahun 60-an, 70-an, mulai obrolan tentang Papua. Sedangkan Amerika isu tentang kulit hitam, kulit putih sebelum kita merdeka. Jadi kalau kita bandingkan Indonesia dengan Amerika dengan isu rasialisme yang terjadi sekarang, nggak apple to apple, sudah bukan lagi kita konteks yang ngomong ini, karena kita belum sampai selevel itu, dan kita permasalahannya kan bisa beragam. Kita lebih diverse dari Amerika, bukan cuma ngomongin kulit putih, kulit hitam. Indonesia ngomongin lagi tentang agama, ngomongin tentang suku yang ratusan atau ribuan itu. Jadi itu Mas menurut saya yang. Terus kemudian yang terakhir Mas Sofan tanya apa ya? Ya, apa ya, wajah Amerika yang beneran itu yang mana gitu? Yang diverse tadi atau yang sebenarnya ditandai dengan rasisme struktural gitu? Atau dua-duanya? Menurutku sih kalau saya melihatnya dalam perspektif saya tinggal sekarang di kota State College, Pennsylvania ini, wajah Amerika yang ramah itu saya rasakan, bukan Amerika yang mengkotak-kotakan atau mensegregasikan orang. Karena misalkan seperti kita mau masuk kuliah, bagian dari orientasi, kita ngomongin tentang bias, ngomongin tentang lain kalau kita mengalami isu rasial di jalan atau di kampus. Bahkan dosen pun atau mahasiswa pun di awal sebelum kuliah mulai kita tanda tangani namanya academic integrity pledge, yang di situ salah satu poinnya adalah ya kita nggak akan pernah memberikan nilai atau memberikan pembagian kelompok, pemberian tugas berdasarkan isu rasial atau isu agama atau background asal teman-teman. Jadi mereka sebenarnya secara sistemik kenegaraan sudah mengatur hal-hal yang seperti ini dalam hal yang detail. Bahkan dari anak usia dini. Kebetulan saya di sini dengan anak dan istri. Anak saya sekarang sudah mulai preschool di salah satu sekolah di sini. Kami dapat subsidi dari kampus untuk membiayai sekolah anak, dan dari usia dini pun sudah diajarin tuh. Nanti akan ada ketemu teman-teman dari kulit hitam, dan akan ketemu teman-teman Spanish, akan ketemu teman-teman dari India, dari Asia, dan gimana anak-anak itu merespon ketika bertemu teman-teman yang baru yang belum pernah mereka ketemu, bahasa-bahasa baru yang mereka belum pernah ketemu, itu sudah diajarkan bahkan dari orientasi. Dan ketika orientasi anak, bukan cuma anak saja yang ikut, tapi orang tua harus ikut, dan itu wajib 1 jam dalam kelas tanda tangan surat integritas, lalu ada materi yang diberikan tentang isu-isu rasial. Terus setiap minggu kita diberikan materi seperti materi online, jadi kita belajar tentang sejarah yang pernah terjadi di daerah ini, tentang isu-isu yang sensitif seperti ini. Jadi sebenarnya wajah Amerika itu ya kalau sekarang kita ngomongnya konteksnya tahun 2020 ya, menurut saya pribadi, nanti mohon diluruskan kalau Pak dosen kalau saya salah. Jadi sudah lo yang di sana Billy. Sudah ada 2 sisi. Jadi sisi yang baiknya juga ditampilkan, tapi sekarang kita juga dengan mudah sekali melihat sisi buruknya Amerika. Ternyata orang-orang yang kita agung-agungkan tempat demokrasi, asalnya demokrasi, lalu tempatnya orang-orang pemimpin global yang mendunia, ternyata dengan isu yang kita nggak bisa bilang sepele, tapi dengan isu yang kecil saja bisa meledak dengan hebat di berbagai kota. Dan ini menurut saya wajah ini juga diperkeruh dengan bagaimana otoritas atau kewenangan pemerintah. Jadi misalkan begini, misalkan kita lihat sendiri
Paman Trump ini dengan kontroversinya mentweet-tweetkan yang justru semakin memperkeruh, bukan semakin mendamaikan. Jadi bahkan dari lingkaran-lingkaran dia pun, misalkan dari lingkaran militer, lingkaran kepolisian, terus pimpinan state, pimpinan kota, mayor di kota sudah mulai menentang. Jadi wajahnya ini dipengaruhi banyak hal, dan kita sekarang dengan tahun ini bisa melihat sekali dengan mudah wajah baik dengan sosial masyarakat yang seperti saya cerita, dan wajah buruknya misalkan dari penanganan COVID-19 ditambah lagi sekarang diperparah dengan George Floyd protes yang sudah meluas di seluruh dunia. Ya, termasuk responnya yang sangat militeristik ya. Kemarin sampai nurunin tentara segala dan respon polisi yang militeristik. Nggak, gue mau garis bawahi yang tadi dibilang Billy tuh, yang tentang rame tidak cuma di Amerika tapi di negara-negara Barat juga. Kenapa kemudian banyak negara-negara Barat? Sangat erat tentu kaitannya dengan pengalaman kolonial gitu ya. Karena rasisme ini kan memang sangat erat sejarahnya dengan kolonialisme. Termasuk nanti kalau kita bicara tentang Indonesia juga ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks Amerika dan Eropa, kenapa isu rasial ini terus menjadi isu yang permanen? Karena kolonialisme ini ya kan memang dibangun dengan gagasan superioritas kulit putih ya. Kolonialisme kan dijustifikasi dengan civilizing mission kan, mission civilatris gitu. Dia mengasumsikan bahwa ya masyarakat Barat, masyarakat Eropa ini masyarakat yang sudah paling maju, dan ya kemudian ketika dia menjajah, mengkolonisasi, dia itu sebenarnya sedang membantu masyarakat lain yang kalau tidak dijajah saling membunuh satu sama lain, kan narasinya begitu. Makanya kemudian struktur masyarakat kolonial ini dibangun berdasarkan ras ya kan. Tapi pengalaman kolonialnya juga macam-macam. Kalau kita baca sejarahnya, misalnya kolonialisme di banyak tempat itu punya dampak yang berbeda ke penjajah dan sama yang dijajah gitu ya. Kalau yang di negara-negara yang penduduknya tidak terlalu padat, maka orang-orang si penjajah ini akan datang dan ngirim orang gitu. Kayak ini dalam kasus Amerika Serikat gitu. Jadi dia datang ke Amerika, tapi karena Amerika itu belum padat, yang dia lakukan adalah narikin orang dari Eropa gitu. Makanya dulu ada Go West Young Man gitu ya, ada cerita Gober Bebek yang datang ke Amerika gitu ya, kerja dan macam-macam. Tapi itu kemudian diwarnai dengan genosida dan macam-macam. Nanti di situ orang-orang koloni baru dapat dikasih insentif tanah, termasuk juga nanti dia jual beli budak. Nah ini kan sejarahnya rasisme di Amerika Serikat kan dari situ gitu ya, orang-orang koloni yang datang pindah ke Amerika Serikat untuk membangun ekonominya, salah satunya ditopang dengan perbudakan. Nanti dengan perbudakan itu tambah parah karena revolusi perdagangan bebas tahun 1800-an gitu ya, yang membuat Amerika Serikat yang secara industrial masih ketinggalan cuma bisa bersaing kalau dia mengeksploitasi budak-budaknya lebih brutal lagi gitu. Makanya kemudian ini kemudian nanti memunculkan perang saudara itu, yang penghapusan perbudakan, yang kemudian ya berlanjut sampai sekarang, yang struktur masyarakat yang diciptakan oleh pengalaman kolonial Amerika Serikat itu gitu. Jadi kalau di Eropa yang lain mungkin ceritanya agak berbeda, karena Eropa itu kan dulu metropolitannya kolonial, dia datang ke India, ya jadi tuannya, jadi yang paling atas gitu ya, sementara kemudian di bawahnya ada kelas-kelas sosial tertentu yang kemudian nanti ketika
bahkan sudah merdeka, ya stratifikasi ini ya kemudian masih sedikit banyak berpengaruh kepada masyarakatnya gitu ya. Nah kalau lihat dari pengalaman begitu, apa ya? Kemarin rame-rame soal Black Lives Matter ini juga memicu perdebatan ya penting dan menurut gue sangat diperlukan di Indonesia gitu tentang Papua. Sebagai orang Papua nih gimana Bill? Yang lagi di Amerika melihat kejadian ini, merefleksikan ini ke pengalaman Indonesia dan Papua ini gimana? Seberapa relevan nih? Gitu. Dan apa refleksi yang kita bisa ambil dari situ? Iya, jadi saya disclaimer dulu Mas, saya lahir dan besar di Jawa, tapi sekarang orang tua saya dan keluarga besar tinggal di Jayapura, di Papua. Saya masih punya marga Papua. Lalu saya pun sekolah sekarang di sini dapat salah satu beasiswa namanya Beasiswa Indonesia Timur yang diperuntukkan buat 5 provinsi paling timur di Indonesia, salah satunya Papua. Lalu dari refleksi Papua ini kan sebenarnya kenapa ini jadi nyambung dengan isu George Floyd atau Black Lives Matter yang sekarang di Indonesia ngetrennya Papua Lives Matter. Itu karena ya menurut saya isunya sama, misalkan kekerasan oleh aparat keamanan. Sejarahnya di Amerika kayak tadi Mas Sofwan bilang setiap tahun bahkan hampir setiap bulan pasti ada kekerasan aparat keamanan terhadap salah satu etnis tertentu. Di Indonesia pun misalkan kekerasan aparat keamanan terhadap orang-orang Papua. Kemarin Amnesty International, kalau teman-teman bisa lihat di tweetnya, di laporannya baru ngirim report ke Komisi HAM di PBB yang bilang, saya punya angkanya ini, sejak tahun 2010 sampai Mei 2020 sudah 95 warga Papua yang meninggal di tangan aparat keamanan. Lalu yang baru-baru beberapa hari yang lalu kita dengar juga yang pemblokiran internet di Papua dinyatakan bersalah oleh PT UN. Terus kemudian menurut saya juga mengutip dari Amnesty International di Indonesia, karena kita tidak punya mekanisme independen buat melaporkan tentang kekerasan aparat keamanan bukan hanya terhadap orang Papua tapi terhadap semua masyarakat Indonesia. Kalau kita mengalami kekerasan dari polisi, ketika kita ditilang, tiba-tiba ditampar, dikeplak, kita lapornya kemana? Masa kita ditampar polisi, lapornya ke polisi? Jadi yang ditegaskan oleh Amnesty International tentang Papua adalah tidak ada mekanisme independen untuk melapor, untuk memberikan report tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, bukan cuma polisi, tapi militer, misalkan yang kita lihat di Nduga atau kalau di Nduga nanti isunya jadi panjang. Kalau di Nduga bisa 5.000 orang yang masih mengungsi sampai sekarang. Terus di Papua juga menurut saya kurang punya kapasitas juga ngomongin tentang isu-isu tahanan politik di Papua. Tapi misalkan untuk penangkapan yang 6 orang aktivis tahun 2018 demo di Istana Negara. Lalu yang baru-baru ini yang 7 tahanan politik Papua yang terancam sanksi 10 tahun. Jadi sebenarnya ujungnya atau benang merahnya sama, misalkan tindak kekerasan oleh aparat keamanan. Terus kemudian tidak ada akses untuk mengakses semua informasi, misalnya pembatasan internet. Terus kemudian yang ketiga, yang seperti saya tadi bilang, tidak ada mekanisme independen untuk kita mengadvokasi atau melaporkan tindak kejahatan atau tindak kekerasan oleh aparat keamanan, ataupun bukan oleh aparat keamanan, tapi secara umum di Papua negara gitu. Ya. Lalu ya itu. Terus ya saya melihat di akhir-akhir ini juga mudah sekali, bukan cuma akses informasi, tapi misalkan orang-orang yang sudah vokal menyuarakan tentang Papua dengan mudahnya ditangkap, kemudian dengan mudahnya dinyatakan sebagai buronan, tahanan politik dan lain sebagainya. Jadi itu sih Mas. Jadi menurut saya refleksinya ya karena akarnya sama, akar permasalahan yang menimbulkan konflik ini adalah akar permasalahan yang ada juga di Indonesia. Kekerasan negara gitu ya,
Tapi kalau kita lihat kekerasan negara ini kan bukannya ya sebenarnya cuma simptom dari problem struktural yang lebih mendalam lagi tadi kan. Kalau tadi Amerika, menarik tuh. Gimana Kak? Iya, tadi menarik. Tadi sempat Billy cerita kan kalau di Pennsylvania itu di sekolah mulai dari preschool itu udah ada integrated plate, bahwa diajarkan sejarah tentang sejarah rasnya, ada Latina, ada Latin, ada Black gimana, ada pendatang yang lain gitu. Tapi kan apakah sebenarnya pendekatan hal itu, pendekatan yang seperti itu juga bisa atau menarik untuk diterapkan di Indonesia gitu. Ini kan ada mungkin tapi apa ya? Mungkin ketakutannya akan jadi dogmatis gitu ya. Kayak tadi misalnya sejarah Papua diterjemahkan oleh kementerian yang isinya misalnya gitu kebanyakan dari Jawa gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau ngelihat dari sudut pandang yang tadi, mungkin nggak sih kita terapkan itu di Indonesia dengan sejarah yang lebih jujur gitu misalnya. Misalnya gini, sejarah kenapa sih orang Jawa ada di mana-mana gitu ya? Ya karena dulu ada transmigrasi. Kenapa ada transmigrasi? Karena apa segala macam sehingga kayak misalnya ya orang Jawa yang ada di Lampung juga kadang-kadang ada rasisnya juga gitu dari orang asli di sana gitu, dari teman-teman yang dari Lampung gitu ngelihat orang Jawa, oh ini karena dia orang Jawa nih makanya bisa begini. Nah, gimana tuh? Maksudnya apa yang udah Billy rasakan dilihat apa anaknya preschool di sana, dan kalau misalnya ini juga Mbak Meiska ini kan juga punya gerakan yang seperti itu ya, di Sabang Merauke juga mengajarkan toleransi gitu, segala macam untuk mulai mengatasi itu. Nah, gimana tuh melihat itu? Kayaknya di Indonesia mungkin itu salah satu approach yang paling masuk di akal dengan sejarah yang lebih jujur gitu tentang Amerika yang sudah begitu aja pendidikannya ternyata masih bisa meledak gitu kan, konfliknya, kekerasannya masih terus apalagi terjadi. gitu. Gimana tuh Mbak Meiska, mungkin Mas Billy? Mbak Meiska mungkin duluan bisa cerita. Ya kayak kalau untuk Sabang Merauke itu kan kita percaya bahwa toleransi itu nggak cukup cuma diajarin dan harus dirasakan dan dialami gitu. Dan bicara tentang sejarah yang jujur, ya we are all know lah ya, bahwa di buku sejarah kita ada bab-bab yang tidak tercatat gitu. Kayak sampai sekarang aja 98 itu pada saat di bagian reformasi jarang ditemukan atau nggak ada malah ya. Jadi cukup ya nggak kaget kalau anak-anak yang generasi lebih muda tuh bahkan kalau ngomongin 98 aja mereka bingung gitu. Oh iya, masa sih ada begituan gitu? Masa sih orang bisa segahar itu gitu? Nah, menurutku sih bagus banget dan setuju kalau dari kecil tuh anak-anak diajarin secara formal. Tapi lebih penting adalah bagaimana implementasinya. Apakah kalau di Indonesia kita masukkan ke kurikulum pun, orang tuanya tuh buy-in. Jadi pada saat misalnya anaknya diajarin gitu, oh kita harus main sama teman-teman yang berbeda-beda. Tapi pas pulang, mungkin orang tua langsungnya kalau kayak orang tua yang millennials generation, udah pada aware. Tapi kayak misalnya nanti ketemu kakeknya gitu, kamu ngapain temenan-temenan sama anak-anak yang beda-beda gitu. Nah itu kan kadang-kadang ceplosan-ceplosan kayak gitu tuh masih ada. Dan buat si anak tuh jadi bingung. Nah makanya kalau di Sabang Merauke itu kita sedapat mungkin tuh mencampurkan mereka dalam situasi yang juga difasilitasi tentunya. Kayak Billy kan adalah salah satu family Sabang Merauke tahun lalu juga, dan buat adik-adik Sabang Merauke pengalamannya jadi nyata karena itu interaksi langsung, bukan sesuatu yang dinilai gitu ya, dikasih ranking atau ada ujiannya. Tapi Billy dulu anaknya dari mana ya Bill? Aku lupa. Dari Subuh Salam. Nah, jadi itu bahkan yang nama kotanya baru dengar waktu jadi fundraiser. Jadi dia bisa bilang gitu pada saat nanti ada isu Papua, oh bapak gue orang Papua kok, ibu gue orang Jawa, dan mereka hidup baik-baik saja. Dan itulah wajah Indonesia yang anak-anak ini akan lihat, bukan wajah Indonesia yang dikasih taunya tuh yang jahat-jahat terus turun-temurun. Nah itu harapannya Sabang Merauke, bahwa
anak-anak Indonesia generasi yang selanjutnya ini itu punya dasar yang kuat bahwa terlepas dari pemberitaan yang juga nggak selalu utopis, mereka punya cerita-cerita yang bisa mereka bawa gitu, dan mereka bisa kasih kesaksian lah istilahnya bahwa oh iya ada omongan seperti itu, tapi gue juga punya pengalaman pribadi bahwa nggak semua orang yang disebutkan ada prejudisnya itu tuh jahat, atau nggak semua prejudis yang dikasih tahu itu tuh benar. Seperti itu sih harapannya. Jadi sangat mendukung banget bagaimana ya mungkin nggak cuma anak-anak Indonesia, kita pun juga terus harus mengedukasi diri, baca sejarah, kemudian juga banyak ngobrol sama orang-orang yang berbeda, sehingga apa yang dari dulu sudah diturunkan itu tuh nggak serta-merta main ditelan aja, main diterima aja, tanpa ada kita mencari tahu, mengkritisi, dan ya again kalau bisa malah mencari lawannya ya, dalam kata lain kayak oh yang dulu dibilanginnya A, setelah kita mengalami sendiri itu ternyata B gitu, dan itulah yang lebih berasa daripada cuma sekedar dikasih tahu. Nah gimana tuh Bill? Tadi sempat Mbak Meska sempat bilang kan Billy juga sempat jadi family Sabang Merauke. Nah itu gimana tuh Bill ceritanya? Apa tentang ide yang tadi gitu? Sepakat sama yang Miska bilang tadi. Jadi pengalaman itu akan membentuk secara langsung, bukan cuma pelajaran-pelajaran yang kita ajarkan di sekolah. Tapi di lain sisi juga kita nggak bisa menyaksikan fungsi jenjang akademik ini sebagai pemberi fondasi untuk kita menghargai keberagaman gitu. Saya kemarin tahun lalu jadi family Sabang Merauke, anak Sabang Merauke saya dari Subul Salam, Sumatera Utara. Jadi itu Sumatera Utara tapi yang mayoritas Muslim karena pengaruhnya banyak dari Aceh. Dan ketika Dwi, namanya anaknya Dwi, tinggal di rumah saya, lalu kakak Sabang Merauke-nya dari Lampung yang Muslim juga, keduanya berjilbab, berinteraksi dengan anak saya Adara. Adara masih usia 3 ke 4 tahun waktu itu, dan melihat pengalaman, melihat kakak-kakaknya misalkan sholat di rumah, melihat kakaknya beribadah, melihat kakaknya berdandan, Adara pasti jadi pemacu dia bertanya gitu, kenapa dia harus pakai kerudung gitu, kenapa dia sholatnya kayak gitu beda dengan saya gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang akan membentuk sih secara langsung. Itu yang juga kita rasakan misalkan kita hidup di masyarakat yang heterogen. Misalkan kita punya tetangga sebelah kita dari pulau yang berbeda, yang secara kultural, secara kebiasaan, mungkin secara kebiasaan yang kecil aja, misalkan menaruh tempat sampah bukan di depan rumah, atau misalkan kalau lewat tetangga depan rumah harus menyapa. Jadi interaksi itu yang akan membentuk langsung. Tapi kemudian ketika itu dibicarakan dengan konteks akademik atau konteks pembelajaran di institusi pendidikan, saya rasa ada satu PR lagi, atau satu problem lagi yang masih jadi PR besar kita sebagai negara kepulauan. Beda sekali dengan konteksnya Amerika yang semuanya satu daratan. Karena kita satu kepulauan, kita pasti konteksnya bicaranya tentang ketimpangan. Di diskusi kita sekarang ada teman-teman saya dari Sumba, dari mana lagi nih, dari Maluku, dari NTT, yang nanti mungkin Angga bisa tanya ke mereka pengalaman mereka di daerah ketika mereka bersekolah. Ketika mereka TK sampai SMA di Ambon atau di Seram, dan ketika mereka berkuliah ke Jawa, mereka tentunya secara kultural akan shock juga. Mereka bertemu dengan yang belum pernah orang mereka temui belasan tahun mereka hidup, dan kebiasaan baru yang mereka temuin selama belasan mereka tahun hidup, itu mereka temuin di tempat yang baru, tempat mereka akan sekolah. Dan itu juga yang banyak terjadi di orang-orang timur ketika menempuh pendidikan tinggi di Jawa. Misalkan mereka putus sekolah putus kuliah di awal-awal semester. Karena mereka selain bertarung dengan adaptasi kulturalnya, mereka bertarung juga dengan adaptasi pendidikannya. Karena pastinya standarnya misalkan kalau kita ngomongin pengalaman kita ngajar di Indonesia mengajar atau ngajar sebagai guru di pedalaman, anak SMA pun baru bisa belajar mungkin di timur sana atau di daerah-daerah lain di Indonesia. Ketika dibawa di Jawa, anak SMA sudah belajar kalkulus. Dan itu ketika ditemukan di pendidikan tinggi, tentunya akan timpang sekali, dan anak yang merasa tertinggal ini akan gampang sekali mereka meninggalkan bangku kuliahnya,
dan mereka memilih balik lagi ke daerahnya karena mereka selama di daerah baru yang mereka datangi pun mereka berteman dan berinteraksinya pun dengan teman-teman mereka sendiri dari daerahnya. Jadi kembali lagi, interaksi ini akan nyambung dengan pendidikan, tapi pendidikan ini punya akses, punya keterbatasan dalam ketimpangan juga. Jadi apa yang kayak kemarin komennya Pak Menteri yang heran dengan kondisi pendidikan di Indonesia Timur karena mereka belum pernah ke Indonesia Timur dan lain sebagainya. Jadi itu tadi Mas Angga. Jadi menurut saya tepat di pendidikan, tepat interaksi, tapi kita tetap punya PR besar. Kita tetap punya PR besar. Ini poin penting banget sih menurut gue dari Billy. Pendidikan keberagaman penting, tapi PR kita lebih besar dari itu gitu ya. Bahkan Amerika Serikat yang pendidikan keberagamannya baik itu masih punya masalah dengan hubungan antar etnis, antar kelompok, karena akar strukturalnya ini masih kuat ya, kayak tadi ketimpangan dan macam-macam tadi gitu ya. Dan dalam kasus Indonesia menurut gue aspek struktural ini yang kadang-kadang diabaikan kalau kita ngomong soal toleransi gitu. Jadi kita kadang-kadang berbicara tentang toleransi itu sebagai dengan mengasumsikan bahwa kalau orang buy in dengan idenya, semua orang akan jadi baik gitu. Padahal rasialisme, bias atau perilaku yang bukan cuma sesuatu yang ada di level personal gitu. Jadi perilaku personal itu dikondisikan oleh sesuatu yang lebih besar yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita memperparah ketimpangan itu gitu. Apalagi di Indonesia lebih kompleks karena tadi si Angga bicara soal orang Jawa yang di Lampung ya karena transmigrasi. Kalau kita lihat di Indonesia misalnya, kemarin ada yang ngomong bahwa orang Jawa itu white Anglo-Saxon Protestannya Indonesia. Tapi kalau kita lihat sebenarnya mungkin lebih kompleks dari itu gitu, nggak bisa di copy paste gitu saja dengan konteks Indonesia yang berbeda. Karena orang-orang Jawa yang di Sumatera misalnya, kenapa mereka dibawa ke Sumatera? Ya karena Belanda bawa orang-orang Jawa ini ke Sumatera untuk mengolah tanah-tanah baru yang dibuka oleh Belanda setelah Jawa tanahnya sudah mulai habis gara-gara tanam paksa dan kebijakan liberalisasi pasca itu, tanahnya sudah mulai habis, kebun tebu yang jadi gula dan macam-macam sudah penuh di Jawa dan bikin Belanda kaya itu, lalu dia mulai cari ada yang di Delhi ternyata bisa ditanemin tembakau dan macam-macam. Akhirnya orang-orang Jawa dibawa ke sana dan itu pun dengan kondisi mereka itu di paling bawah di strata sosial juga. Jadi mereka nggak punya keamanan sosial. Mereka dibawa ke Sumatera sebagai buruh yang diikat kontrak seperti budak gitu. Kalau jadi ada kondisi yang barangkali malah lebih rumit lagi di Indonesia karena nggak cuma si penguasa dengan yang ditindas, tapi ada banyak kelompok-kelompok yang hubungannya kompleks, yang oleh struktur kolonial kita jadi sangat terfragmentasi, tapi kita juga sama-sama insecure gitu. Yang Jawa insecure karena pengalaman kolonial yang ditempatkan jadi yang paling bawah tadi, mereka mengalami proletariatisasi, jadi landless rural. Ya, teman-teman yang Tionghoa juga insecure karena mengalami banyak diskriminasi dan seterusnya. Jadi semua kelompok punya insekuritas tersendiri karena struktur ekonomi politik kolonial yang itu di bawah personal, tapi kita nggak pernah dealing with this gitu. Kita bicara soal toleransi selalu dari perspektif personal gitu, jadi perspektif sikap atau perilaku, padahal ada aspek struktural tadi yang kemudian seharusnya dengan itu kita bisa coba saling memahami insecurity masing-masing gitu ya, dengan pengalaman historis yang panjang. Menurut gue menarik kalau kita dengerin teman-teman yang lain juga, karena yang datang banyak banget ya nggak ya, dari mana-mana nih.
Ya, lumayan. Serang nggak? Boleh saya juga bicara? Teman-teman, sebentar. Teman-teman, nanti kalau ada yang mau tanya, boleh silakan langsung bertanya Komentar di kolom chat juga dulu. boleh. Komentar juga boleh. Nanti Ya. jadi ketahuan nih berurut ininya apa namanya yang mau bertanya dan ini biar nggak nanti kalau semuanya ngambil mic agak repot nih gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga sih. Ini dari Hamdi Firdaus ya. Nanti habis Hamdi Firdaus itu ada Zulfirman Rahiantel. Tapi Hamdi Firdaus dulu nih. Maaf mau tanya, kira-kira arah demonstrasi di USA ini kemana ya? Lebih ke penanganan hukum polisinya atau gimana? Gimana tuh yang udah kelihatan dari mungkin kalau misalnya ini kayaknya nggak ada yang bisa menjawab secara ini karena ada yang bekerja sebagai pengambil kebijakan di Amerika Serikat tuh kan. Tapi kalau misalnya kelihatan sih saya ngelihatnya mungkin polisinya udah mulai mau dihukum gitu. Cuma memang tuntutannya belum sebelum yang diinginkan oleh teman-teman yang demonstrasi gitu. Karena masih ada beberapa keistimewaan yang diberikan oleh kepolisian di Amerika Serikat dan meskipun mereka udah dipecat dari satuannya gitu. Bener nggak sih kira-kira Mas Willy, aku mau menambahkan satu poin Mas Angga. Jadi kalau di kalangan intelektual, misalkan mahasiswa apapun tingkatannya, itu yang disuarakan menarik. Mereka menyuarakan supaya kampusnya bersuara terhadap isu ini. Jadi mereka menyatakan supaya kampusnya bersikap terhadap isu ini, bukan cuma diam. Jadi misalkan kalau di kampus saya, mahasiswanya itu nulis email kosong atau dengan hashtag Black Lives Matter dikirim ke rektor. Jadi kan nggak kebayang tuh jadi rektor tiba-tiba menerima puluhan ribu email dalam sehari itu semua isi kosong atau menuntut. Jadi mereka menyuarakan supaya kampusnya walaupun tidak bersikap mereka bersuara. Kalaupun kampusnya misalkan kampus saya kampus state, mereka nggak berani melawan kebijakan pemerintah, ya setidaknya mereka bersuara, misalkan mengecam atau mereka menyuarakan ya ini mahasiswa di kampus saya ini peduli loh terhadap isu ini, nggak cuma dia, mereka turun ke jalan. Itu kalau konteksnya di kalangan intelektual dan protes yang damai. Ya, setuju sih. Jadi memang yang disuarakan itu pertama-tama kan memang mengecam tindakan dari si polisi kulit putih. Tapi setahu saya memang juga ada apa ya istilahnya ikatannya polisi itu di sana tuh sangat kuat gitu. Jadi mungkin ini pendapat orang awam ya. Mungkin juga ya beyond that gitu. Tapi seperti yang Billy bilang, yang disuarakan itu juga adalah jangan diam karena banyak lagi nih bermunculan gitu dengan white privilege, Asian privilege even gitu. Jadi di sana itu ya saat ini adalah si Black Lives Matter dan Blackout Tuesday-nya itu gitu yang dibantu untuk di raising awareness-nya. Jadi supaya orang-orang tidak bersikap istilahnya ya all lives matter deh, semua biar damai-damai aja gitu. Tapi ya tetap dengan menyuarakan Black Lives Matter itu kita punya posisi gitu bahwa kita mendukung teman-teman kita yang Black people ini seperti itu. Terus nambahin sedikit dari Mas Sofan tadi tentang toleransi. Waktu itu juga sempat diskusi kalau dengan apa ya istilahnya akar kata di bahasa Indonesia toleransi itu kan kesannya jadi kayak gue toleransi jadi ya udah lu mau ngapain aja gue diemin gue toleransi gitu. Jadi agak negatif gitu ya. Sebetulnya yang dimaksud toleransi itu betul gitu. Kita embracing dan celebrating perbedaan itu. Bahwa kalau istilahnya orang pun punya suara dan punya perbedaan pendapat, it's okay gitu. Tapi gue akan bela hak lo untuk berpendapat itu walaupun gue mungkin gak setuju. Jadi beyond toleransi yang sekedar menolerir, quote unquote, tapi bagaimana kita juga bisa ya hidup berdampingan dalam perbedaan itu dan mungkin secara kultur kita nggak terbiasa ya untuk punya perbedaan pendapat, jadinya tuh gerah sendiri gitu, aduh ntar nggak enak, ntar konflik, ntar berantem gitu. Mungkin bisa juga mengajarkan untuk kita bisa belajar berkonflik dengan sehat, belajar untuk berpendapat. Kayak kita ngelihat di Twitter gitu, kalau ada yang berbeda pendapat dikit,
tahu-tahu jadi netizen berantem ribut gitu, padahal sampai nggak ketahuan akar beredanya tuh apa sih gitu. Nah mungkin juga salah satunya adalah kita perlu membiasakan diri sebelum bicara tentang toleransi itu untuk ya akuilah gitu dan hormatilah bahwa orang itu pendapatnya memang beda-beda and it's okay. Nah mungkin tadi sebelum ini Pak Eding Rahmat nih, kayaknya tenaga kesehatan ya udah ada stetoskop di lehernya tadi nih. Gimana nih Pak? Terima kasih Mas Angga. Pak. Terima kasih teman-teman yang berada di forum ini ya, forum Sabang Merauke ya, yang berada di luar negeri. Kebetulan saya memang hanya di Indonesia ya, sebagai dokter yang sehari-hari selain nangani COVID juga praktek lah gitu ya. Kebetulan saya lagi istirahat jadi praktek. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendengar sedikit masalah toleransi. Dulu saya punya pengalaman di Papua selama 6 tahun di sana. Dan saya melihat sangat hebat toleransi. Luar biasa. Sebagai orang Muslim, justru saya bisa diterima baik di sana dan cukup bisa bekerja sama sebagai dokter dengan masyarakat dan para tokoh-tokoh adatnya. Jadi ada dua isu yang sebetulnya masalah akulturasi budaya dan isolasi fisik yang itu pada tahun 82. Jadi ketika bergerak sampai sekarang dengan mekanisme pembangunan isolasi fisik sedang dikembangkan, itu sedikit demi sedikit memang interaksi akulturasi budaya sudah mulai baik. Hanya persoalannya selalu ada muncul konflik sosial. Nah, konflik sosial ini ternyata hanya dipicu oleh ya mereka yang punya kepentingan. Kalau masyarakat sendiri tidak apa-apa ya. Karena saya sudah membuktikan mekanisme itu bahwa toleransi beragamanya waduh luar biasa sekali. Kalau saya lebaran itu wah mereka yang membantu saya. Kalau mereka Natalan juga saya membantu mereka seperti apa bagaimana, cuman saya tidak mengikuti masalah-masalah ritualnya, tapi mekanisme hubungan antar manusianya luar biasa sekali. Nah, ini yang sebetulnya belum bisa dicontoh untuk masyarakat lain di pulau lain, di seluruh provinsi yang lain. Dari 34 provinsi itu yang ternyata toleransinya baik itu adalah Papua. Saya akui itu. Sampai saat ini juga masih baik, kecuali kalau ada provokator, itu saja yang punya kepentingan sosial politik yang ternyata mereka hanya kebutuhan pada suku-suku tertentu ya. Artinya mereka sebetulnya masih bisa dikembangkan bagaimana. Oh, mereka kalau sekolah pinter loh, itu jangan main-main. Itu duduknya mereka, saya punya staf itu sampai bisa 4-5 jam, 6 jam, 7 jam itu duduk saja bekerja. Gitulah. Kalau mereka diberi kepandaian luar biasa saya bilang. Luar biasa sekali masyarakat sana. Lalu yang kedua, saya melihat akulturasi ini dalam mekanisme ketika dimasukkan program transmigrasi, saya membina ada 4 daerah yang transmigrasi yang harus saya pegang. Itu terjadilah akulturasi itu. Budaya Jawa, pertengahan di antara budaya Jawa dengan daerah timur, lalu Papua sendiri. Nah, itu mereka sebagai translok lokal, itu mereka belajar. Karena mereka tidak pernah belajar bagaimana bercocok tanam. Tidak pernah belajar bagaimana mereka memasak sesuai dengan rempah-rempah yang ada. Nah, ini mereka belajar gitu, dari orang Jawa, dari orang Manado, dari orang Makassar yang bertransmigrasi ke daerah Papua. Nah, ini terjadi 4-5 tahun. Boleh saya mengikuti selama 3 tahun, terjadilah mekanisme itu. Sehingga mereka pernah saya ngantar mereka yang orang Papua itu naik haji itu. Pak dokter, tolong saya dibantu dong, saya pengen naik haji, seperti apa? Nah, itu sudah terjadi akulturasi mereka. Yang tadinya mereka tidak ada yang melakukan apapun. Itu kehendak mereka sendiri, ya. Jadi mekanisme itu akan terjadi dengan toleransi yang baik. Dan saya mengajarkan ke anak-anak saya, ada 2 orang yang lahir di sana, memang untuk bagaimana berdekat dengan mereka. Ya, walaupun dia hitam, dia keriting dan sebagainya, tidak masalah. Bukan itu persoalannya. Jadi bukan persoalan fisik dan sebagainya, tapi persoalan hati ya. Dan sebenarnya kalau ada kedekatannya, bagus ya toleransi. Sebelum Sabang Merauke bisa melakukan mekanisme itu. Karena sebetulnya saya juga menggarisbawahi ini. Kalau saya kemarin dilihat di Amerika itu 1 orang saja kulit hitam terjadi rasisme seperti itu. Jangan-jangan di Indonesia juga tinggi sekali rasismenya gitu ya. Yang perlu harus digarisbawahi bagaimana kita sebetulnya bertoleransi. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ada sesuatu yang sebetulnya kita mampu menggerakkan Sabang Merauke ini untuk bertoleransi tinggi terhadap semua suku-suku yang ada. Demikian Mas Angga, terima kasih. Itu masukan saja. Terima kasih Pak. Ini memang karena udah pernah
tinggal di Papua gitu, udah jadi dokter di sana, merasakan gitu. Tadi seperti Mbak Meske sampaikan gitu, merasakan si perbedaan itu sehingga akhirnya bisa punya sense untuk melihatnya lebih luas gitu. Nah, tadi ada Zulfirman Rayhantel nih. Monggo nih, gimana apa ada yang mau disampaikan gitu. Ini kalau boleh kenalan dulu ini dari mana gitu. Iya. Monggo silakan, Mas. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat malam teman-teman di Amerika. Saya Zulfirman Rayhantel, sementara lagi di Columbia, di Missouri, kuliah di University of Missouri Columbia. Pada menarik sekali, diskusi hari ini menarik sekali. Saya ingin merespon, kebetulan saya asalnya dari Ambon, hidup dan tumbuh besar di daerah pasca konflik, dan ini yang tadi yang dibahas menarik sekali. Yang pertama mungkin sedikit saja tentang yang tadi udah jelasin tentang Amerika dan sebagainya. Di Missouri sendiri, karena kita kota besarnya berada di pinggiran, ada di St. Louis dan juga di Kansas City. Nah, di sana yang mungkin aksinya agak ini, tapi kalau di yang tadi Bang Billy udah bilang, kalau di college town itu aksinya memang aksi damai gitu, aksi damai dan sebagainya. Tapi catatan menariknya dari Missouri adalah kampus gitu. Bagaimana ketegasan kampus. Jadi kemarin itu ada salah satu video yang viral. Jadi ini ada mahasiswi, ada 3 calon mahasiswi di University of Missouri. Mereka tuh mau masuk ke kampus dan mereka buat video semacam video parodi gitu untuk yang bagaimana polisi, kemudian mereka buat video parodi tentang kejadian itu, dan akhirnya kampus melihat itu dan kampus melacak itu, dan kita diumumin bahwa yang bersangkutan diputuskan untuk tidak diterima di kampus meskipun udah diterima di awal gitu. Dan itu saya melihat itu menarik gitu. Menarik adalah bagaimana kampus punya ketegasan yang jelas gitu tentang isu rasisme ini. Nah, itu menyambung aja yang tadi yang Bung Billy sampaikan, sehingga sebagai komunitas internasional juga kita terlindungi di sini. Dengan adanya isu ini juga solidaritas menjadi sangat kuat. Nah, itu sih. Nah, yang kedua, menarik sekali yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Messi tadi tentang toleransi. Sebagai kebetulan saya 10 tahun terakhir bekerja di isu perdamaian di pos konflik area, misalnya di Ambon, di Poso, di Aceh dan sebagainya. Menarik gitu karena selama ini yang saya lihat orang tuh bicara toleransi adalah toleransi semu di ruang publik gitu. Saya menyebutnya toleransi semu karena level daripada toleransi itu adalah acceptance, penerimaan. Orang udah harus menerima di situ. Dan konsep Sabang Merauke dan tadi terus yang Bang Billy sampaikan menarik. Sejujurnya saya sejak 2011 masuk ke kampus di mana segregasi Muslim dan Kristen di Ambon itu sangat tinggi sampai sekarang. Dan konsep segregasi ini juga terjadi di Amerika juga ada gitu. Antara kulit hitam dan kulit putih juga modelnya juga sama. Nah, segregasi ini ada karena ada memori kolektif yang terus dibangun gitu. Kayak misalnya di Ambon, misalnya konsentrasi tempat tinggal kan jelas Muslim di mana, Kristen di mana, dan di Amerika juga jelas. Nah, memori kolektif yang terus dibangun ini menjadi masalah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Saya pikir kita punya banyak model gitu. Sabang Merauke saya setuju ada satu model yang menarik karena yang paling penting adalah menghadirkan ruang perjumpaan. Ruang perjumpaan yang mana itu ruang perjumpaan di ruang-ruang privat, bukan di ruang publik. Itu menjadi menarik karena saya punya pengalaman pribadi. Sejujurnya saya bisa menghapus prasangka saya terhadap Kristen itu justru bukan di Ambon gitu, justru di Salatiga. Ketika saya mengikuti program Live In gitu, Interfaith, saya tinggal bersama dengan pendeta. Di sana kita berdiskusi dan sebagainya. Dari situ justru menghilangkan prasangka itu bukan di Ambon gitu, justru di luar gitu. Bagaimana melihat Kristen itu dalam perspektif yang berbeda. Sehingga dari situ saya mulai konsisten untuk bekerja bersama dengan teman-teman di perdamaian, isu perdamaian, dan yang paling utama kita dorong adalah ruang perjumpaan itu di ruang privat, bukan di ruang publik. Itu catatan saya. Lalu kemudian yang kedua adalah menarik dari kasus yang ada di Amerika ini, saya melihat di Indonesia juga banyak orang kemudian berkomentar dan sebagainya. Cuman masalah kita adalah kesadaran kita itu populis. Itu dia masalah kita. Saya belum menyebutnya kesadarannya populis karena orang tuh sadar itu mengikuti tren gitu. Hari ini trennya apa? Semua orang sadar dengan tren itu. Ketika trennya berubah, kesadaran juga berubah dan sebagainya. Itu catatan ini. Lalu yang ini mungkin saya
singkat saja terakhir, kebetulan kami bekerja di kampus, bagaimana melestarikan perdamaian dari kampus ke masyarakat. Kita udah di 7 area di Indonesia, post konflik area dari 2011 sampai sekarang, dan saya setuju gitu, anak-anak menjadi sangat penting karena yang kami lakukan misalnya adalah terakhir itu dengan anak-anak SMA. Kami melakukan training dengan anak-anak SMA di beberapa daerah, misalnya di Ambon, kemudian Ternate, Poso, di Makassar, dan di Aceh dan sebagainya. Menariknya adalah karena refleksi kami pribadi adalah ini harus ditarik di ruang privat. Sehingga kami buat kegiatan itu bukan di hotel, tapi kami buat di perkampungan-perkampungan warga. Hingga bayangkan anak SMA yang dia tidak punya interaksi misalnya dengan yang berbeda sebelumnya, dia harus hidup di lingkungan warga yang mungkin berbeda secara budaya dan agamanya, mereka bisa belajar langsung dan mereka bisa menerimanya itu. Nah, saya punya salah satu pengalaman menarik itu di Poso. Ada salah satu kampung namanya Kelurahan Bukit Bambu di Poso. Kalau teman-teman ikutin konflik Poso, di situ kampung itu adalah salah satu pemicu konflik yang paling tinggi di Poso. Yang di mana ada 3 siswa SMA yang dulu dibunuh di sana, dan itu fotonya masih ada di sana dan sebagainya. Dan itu kita langsung buat kegiatannya di situ, dan anak-anak SMA yang berbeda ini kita yang tadi yang misalnya karena di situ mayoritasnya Kristen, mereka hidup berdampingan langsung dengan di rumah-rumahnya warga ini, sehingga prasangka itu bisa ditiadakan. Nah, itu aja sebenarnya yang paling terpenting saat ini adalah kita kurangilah toleransi di ruang publik, karena itu sangat semu gitu menurut saya. Pengalaman misalnya di Ambon pasca konflik ini kan toleransi dan sebagainya, perdamaian jadi proyek. Orang dari Jakarta, dari mana-mana, LSM datang ke Ambon, cuma buat seminarnya adalah ngundang-undang tokoh-tokoh, kemudian kumpul di hotel, lalu bicara tentang perdamaian. Padahal ketika konflik terjadi di Ambon, yang bersentuhan langsung di akar rumput itu akar rumput yang bersentuhan langsung tuh. Nah, catatan, kebetulan saya dulu pernah menjadi asisten riset, menariknya adalah perdamaian di Ambon itu justru dibangun di pasar. Dibangun di pasar, dan bagaimana orang-orang berjumpa di pasar itu yang membangun perdamaian itu justru di pasar oleh ibu-ibu. Kita sebutnya ibu-ibu jibu-jibu di Ambon. Mereka tuh yang membangun perdamaian. Keberlanjutan perdamaian itu mereka nih yang membangun. Tapi masalahnya adalah ini tidak pernah tersentuh gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya, dan yang paling terakhir, kita berharap supaya intoleransi di Indonesia atau rasisme di Indonesia sudah selesai. Karena saya tuh kemarin ketika ada di salah satu kota di Pulau Jawa gitu, yang dikenal sebagai kota toleransi, saya tuh harus tertolak gitu. Kita harus tertolak karena kita dari Indonesia Timur gitu untuk mencari kos-kosan. Ini dia menjadi masalah. Di saat yang bersamaan kita tuh koar-koar gitu, koar-koar tentang untuk ini dan di Amerika dan sebagainya, tapi kita tuh Indonesia Timur tuh sejujurnya kita tertolak gitu. Kita makanya tadi Bang Billy bilang kita pada akhirnya terpaksa kita harus kumpul. Kalau kita dapat satu kamar, satu rumah, kita harus kumpul bersama dan sebagainya karena kita tidak punya pilihan lain gitu. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Ya, itu jadi menarik tadi pernyataannya Mas Zulfirman gitu ya. Menarik ketika orang teman-teman dari Indonesia Timur datang ke Jawa untuk sekolah, lalu teman-teman dari Indonesia Timur datang ke Amerika untuk sekolah, perlakuannya seperti apa gitu? Mas saya melihatnya apakah sebenarnya di sana di Amerika Serikat itu dalam konteks yang masyarakat ya itu lebih menerima gitu dibanding yang ada di Jawa misalnya. Kayak tadi misalnya Mas Zulfirman atau Billy datang ke Amerika nyari tempat tinggal gitu. Ada nggak sih peluang karena dari Asia, karena dari Indonesia atau karena dari Indonesia Timur terus ditolak gitu? Nggak boleh tinggal di sini karena ini white people only, atau ini Amerika aja yang boleh tinggal di sini, atau gimana gitu. Itu ada nggak sih kisah kayak gitu, atau begitu datang ke Amerika ya baik-baik aja ya selama bayar kontrak, selama ikut aturan, that's it gitu. Nggak ada lagi tuh, oh karena kamu etnis apa, karena kamu agama apa, akhirnya ditolak. Ada nggak sih kisah-kisah kayak gitu tuh? Mas Billy mungkin? Ya, kalau saya syukur nggak pernah mengalami itu ya, diskriminasi atau bias di masyarakat, atau apalagi di lingkungan kampus ya. Cuma saya pernah punya pengalaman ketika saya berkendara, ketika saya nyetir mobil sama anak saya,
saya papasan di jalan nih sama polisi. Polisinya kebetulan waktu itu kulit putih dan saya driving, tiba-tiba di stop. Terus akhirnya kita menepi dan ditanya tentang, kan kalau di sini kan harus punya asuransi kalau berkendara, bukan cuma punya surat izin mengemudi, punya SIM, tapi punya asuransi. Dan ketika di stop, saya nanya dong, tapi nanya dengan sopan, kenapa saya di stop gitu? Atas dasar apa saya di stop gitu? Padahal saya taat di traffic light, terus saya berkendara dengan baik. Nah, kan saya menanyakan ini bias atau enggak ini, kenapa saya di stop gitu? Ya, karena mobilnya mobil tahun lama atau karena saya bukan orang Amerika. Dan saya ingat statement pertamanya yang dia sebut ya, karena Anda bukan orang Amerika. Karena Anda bukan orang Amerika, dan saya ingin menanyakan ke Anda, apakah Anda punya surat lengkap, apakah Anda punya asuransi. Nah, dari situ itu pengalaman saya ya. Kalau untuk pengalaman di lingkungan yang lebih besar, komunitas-komunitas yang lebih besar, syukurlah sampai sekarang aman. Bahkan ketika beribadah pun di sini di gereja lokal pun mereka menerima dengan baik. Bahkan ya seperti saya cerita di awal tadi, mereka memberikan support, bukan cuma support secara rohani, secara jasmani, tapi support ya kayak kita berteman secara biasa. Ketika di kampus pun, kebetulan saya juga bekerja di kampus di fasilitas olahraga di kampus. Ketika kita training awal untuk menjadi pekerja di kampus, hal pertama yang dilakukan training di kampus itu bukan caranya gimana kita mengoperasikan mesin, gimana SOP, gimana value tempat kita kerja, enggak, tapi gimana kita menghadapi konsumen yang multikultural, gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Jadi mereka menganggap itu hal yang sangat fundamental sekali ya, sehingga bukan cuma di kalangan kita belajar, tapi di konteks kita kerja pun mereka juga punya hal yang seperti itu, seperti punya fakta integritas yang ditandatangani bahwa selama kerja saya nggak akan pernah melakukan kegiatan yang menyangkut dengan isu rasial, ataupun ketika saya mengalami isu rasial, saya punya krisis lain yang harus saya kontak, dan itu jalurnya udah jelas. Jadi kalau kamu mengalami isu ini dari konsumen ataupun dari rekan kerja pun, kamu akan tahu mana yang harus kamu hubungi terlebih dahulu selama 24 jam. Itu kalau pengalaman saya. Nice. Mbak Meska mungkin ada pengalaman apa nih? Kalau tadi Mas Billy diberhentiin karena nyetir terus diberhentiin. Mbak Meska ada, karena saya tahu Mbak Meska kan juga aktif di sana ya, ada kegiatan kawanan juga di sana gitu. Pernah nggak sih ada hal yang tadi tentang hal yang kayak gitu, di perbedaan di sini dan di sana sama gitu? Iya, alhamdulillah juga belum mengalami ya, dan jangan sampai lah mengalami kejadian rasial seperti itu. Dan lagi-lagi dalam lingkungan akademisi memang fakta integritas untuk inclusivity itu sangat ditegakkan. Jadi tidak hanya bicara ras, tapi juga tentang orientasi seksual, agama, suku, itu juga mereka sangat promote gitu. Dan betul ada channelnya masing-masing. Apabila kita mengalami satu perlakuan yang tidak menyenangkan, kita bisa report sesuai jalurnya. Nah, tapi menarik, waktu awal-awal COVID-19 itu, teman-teman yang dari Cina daratan itu mengalami perlakuan diskriminasi. Jadi sempat kan ada omongan bahwa this is China virus gitu, red virus. Dan itu pernah ngobrol sama beberapa teman yang dari Cina daratan, itu memang cukup sedih gitu, bahwa just because secara wajah itu kan kelihatan gitu, dan mereka tuh kadang-kadang ya ada kayak di istilahnya secara gestur tuh agak dijauhi, kemudian juga ibaratnya kalau yang batuk orang kulit putih sama orang Cina tuh pasti lebih parno kalau yang si anak Cina ini yang batuk gitu. Dan bahkan di kampus juga sempat terjadi kayak ada kayak satu spanduk dulu, dan itu sangat istilahnya diskriminasi gitu, dan itu benar-benar diusut oleh kampus. Nah, jadi memang ya kadang-kadang masih terjadi, tapi sih ya mungkin lebih karena pemicunya kemarin ada case si COVID-19 ini gitu. Gitu. Mas Evan mungkin mau nanya
tadi kayaknya dapat insight. Tadi memang ini ya. Kalau lihat tadi ceritanya Mas Zul gitu, menghadirkan toleransi di ruang privat itu jadi hal yang cukup penting, karena apa yang terjadi di Poso, di Ambon gitu, apa yang terjadi di Amerika, gentrifikasi yang memisahkan antara kulit hitam dan kulit putih, tentang Muslim dan Kristen, itu jadi pemicu awal dari rasisme gitu ya, embrio awalnya gitu. Itu bukan mungkin juga yang sekarang mungkin gated community yang hanya diisi di gated community cuma diisi yang Muslim aja, yang Kristen aja misalnya. Menarik gitu ketika justru gated community itu jadi embrio ya, jadi embrio dari ras gitu. Bukan, saya mungkin bahasanya nggak mau ngeliat itu, tapi dari kesalahpahaman antara masing-masing orang gitu. Jadi mulai dari hunian-hunian yang eksklusif yang tidak blend gitu ya, tidak ya tapi ya itu tadi. Nah, itu ini ada problemnya kan menunjukkan bahwa ini bukan cuma soal personal gitu. Kita bisa personally open minded gitu ya, tapi juga pada saat yang bersamaan kita itu bagian dari sebuah struktur yang melanggengkan tadi ketimpangan baik rasial maupun kelas gitu ya, yang saling tumpang tindih gitu. Jadi menarik banget tadi yang dibilang tentang apa ya, toleransi ya dimulai dari akar rumput, dimulai dari personal, karena biasanya yang menginstrumentalisasi perbedaan-perbedaan ini kan memang elit gitu ya. Zaman kolonial yang menginstrumentalisasi ya pemerintah kolonial yang membutuhkan pembagian kerja di dalam ekonomi kolonial itu supaya mereka gampang gitu ya. Orang dipindah dari satu tempat ke tempat lain secara berkelompok supaya mereka nggak punya akar dengan tanahnya, ada konflik sama orang sekitar, ada yang dijadikan kelas buffer supaya kebencian itu tidak naik ke struktur kolonial yang menindasnya, tetapi pada mereka yang secara immediate ada di langsung di atas dari kelompok paling bawah dan seterusnya gitu. Jadi memang kelas dan ketimpangan kelas dan ketimpangan rasial ini adalah bagian dari sistem yang dibangun untuk menciptakan dominasi atau keuntungan dari elit-elit ini tadi gitu. Jadi ya memang dia harus dilawan ya, dengan demikian ya dengan kita nggak mau ikutin agenda elit-elit itu saja. Jadi kayaknya poin tadi menarik banget bahwa kadang-kadang kita mencoba tackling isu ini, tapi ya kemudian yang dilayani, yang di-serve itu elit-elit lagi, yang dikumpulin ya tokoh-tokohnya elit-elit yang kemudian ceramah-ceramah soal toleransi gitu ya. Tapi ya akhirnya jadi nggak ketemu di lapangan. Kita memang harus melampaui tadi sekat-sekat yang secara struktural dibangun dan dilanggengkan oleh mereka yang diuntungkan dengan itu, dan itu cuma bisa dilakukan memang di level personal, di level individual, di level yang lebih konkret. Jadi orang sadar bahwa kita bisa loh melampaui sekat-sekat ini gitu. Jangan mau diinstrumentalisasi oleh sekat-sekat ini gitu. Nah, ini kayaknya sudah hampir 90 menit kita berdiskusi. Ini bisa berhari-hari kalau ngomongin gitu. Ini sih ya. Bisa berhari-hari nih. Sebelum nanti Mas tapi nanti nggak bisa dimuat di podcast kalau kelamaan. Iya, makanya kalau kelamaan. Nanti sebelum Mas Billy sama Mbak Miska nanti mungkin ada closing statement itu. Ini ada satu pendapat dari penonton, tulisannya Anggun nih, kayaknya istrinya Mas Billy nih kayaknya. Terkait penerimaan atau isu rasial di Pennsylvania ini, utamanya saat awal-awal anak saya masuk sekolah, ada form yang wajib diisi orang tua tentang culture, sederhana makanan atau aktivitas yang keluarga kami makan atau lakukan sehari-hari. Ini menarik karena juga baru kami alami setelah di sini gitu. Menarik juga memang hal kecil gitu ya, hal kecil mau makan aja itu harus ditulis gitu apa aja. Nah,
Tadi sempat kelihatan ada Mbak Afina nih. Afina raising hand. Sebelum, tapi udah turunin lagi tangannya nih. Masih mau nanya atau mau gimana nih? Agak labil nih. Gimana nih? Mau Mbak komen Afina aja mungkin sih kalau Mas ada Angga. yang mau disampaikan Ini dulu. pejabat DPR bukan kan? Ya. Udah pindah Mas. Oh, udah pindah. Udah DPR lagi. Gimana nih? Mbak Ini Afina topiknya nih. menarik banget sih tentang apa yang bisa kita pelajari dari kejadian di Amerika Serikat dan refleksi ke Indonesia lagi. Apalagi beberapa hari kebelakangan ini di Twitter kan juga riuh banget masalah. Tadi baru saya cek ada satu selebgram yang nge-tweet dia mau raising awareness isu tentang environment, tapi dia mau membawa istilah I can breathe juga. Nah, yang menarik mungkin nanti podcast Bacot next-nya bisa dan konteksnya Mas Sofan juga bisa angkat reaksi dari masyarakat sendiri tentang diskusi ini tuh sebenarnya se-diverse apa sih? Karena mungkin kalau kayak di Amerika kan memang maksudnya sudah isu rasial ini akan selalu dan ada terus. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri di bawah konteksnya misalnya kayak sekarang apa jadinya ini cuman karena ikut-ikutan lagi happening Amerika terus kemudian orang-orang raising isu Papua dan ternyata nggak segitu nggak istilahnya bisa berapa lama sustain perdebatan ini di konteks masyarakat Indonesia. Itu aja sih dari saya. Kasih. Seberapa lama perbacotan di konteks yang kontekstual. Betul. Ya, gimana tetap bisa iklan acara. Gimana nih? Penutup dari mungkin dari Mbak Meske dulu kali ya. Iya. Jadi kalau saya personally terlepas dari konteks, nggak terlepas dari konteks, tapi untuk mendaratkan gitu ya, karena kan kalau ditarik kemana-mana ini pasti panjang gitu, tapi buat saya personal, ini tuh bisa jadi sarana untuk ya refleksi gitu, bahwa saya yang tertarik dengan isu diversity, bahkan istilahnya menyuarakan isu diversity di Indonesia, ternyata belum cukup pengetahuan pada saat ada isu Black Lives Matter ini. Jadi buat saya ini adalah ruang untuk saya belajar lagi, untuk bisa kenal bahwa isu rasial itu tuh juga banyak ragamnya dan memang secara berkala setiap orang harusnya tuh mengedukasi diri sendiri gitu. Khususnya untuk saya sendiri juga supaya saya bisa lebih efektif dalam menyuarakan ya saya harus belajar lebih banyak. Dan yang kedua adalah bicara tentang tadi tren populis, ya mungkin kita juga bisa choose kindness gitu ya, karena seperti toleransi banyak levelnya, dalam hal ini juga mungkin pengalaman dan exposure teman-teman kita tuh banyak levelnya. Ada yang jangan-jangan karena ramai di sosial media, bisa jadi mereka malah tergerak, jadi tahu, oh ternyata ada isu ini, oh ternyata isu ini penting gitu. Jadi juga jangan untuk orang-orang yang baru belajar, jangan dihakimi, terus sehingga mereka jadi, wah takut nih nggak kompeten, atau takut karena kakak-kakaknya aktivis-aktivisnya ini udah banyak pengalaman gitu. Jadi ya dirangkul aja gitu, karena dalam hal ini pada saat kita mengadvokasi semua suara itu penting gitu, dan mungkin ya saat ini stage-nya itu masih di awal, tapi siapa tahu gitu dengan exposure yang diterima lebih banyak, pada akhirnya mungkin akan lahir penggerak-penggerak yang lebih efektif dan lebih kuat karena lagi-lagi interaksinya itu didapatkan secara pengalaman pribadi. Gitu. Jadi ada dua hal, yang pertama mengedukasi diri terus, yang kedua ya choose kindness gitu. Menarik, choose kindness dan edukasi, selalu mengedukasi diri bahwa keberagaman itu penting gitu. Mas Willy, monggo silakan. Ya, kalau saya refleksinya yang pertama ya ratio voice itu penting sekarang. Jadi kita perlu peka, tapi bagaimana respon kita terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar kita, paling tidak kita bersuara, bukan cuma diam.
Jadi seperti yang direfleksikan di Amerika, banyak orang turun ke jalan karena mereka ingin bersuara dan mereka ingin menyuarakan, dan mereka ingin pemerintah ataupun institusi tempat mereka sekolah misalnya bersuara terhadap itu. Jadi saya rasa yang pertama yang perlu kita refleksikan dari apa yang terjadi di Amerika itu, jangan ragu untuk menyuarakan. Jadi bersuara itu penting menurut saya. Bersuara bukan hanya bersuara politik, menyumbangkan suara kita, tapi bersuara terhadap isu-isu yang relevan ataupun isu-isu yang kita anggap kita mampu untuk menyuarakan. Misalkan Mbak Miska menyuarakan tentang toleransi, Mas Angga menyuarakan tentang kebijakan publik dan lain sebagainya. Jadi isu yang kita anggap kita mampu, kita harus suarakan. Lalu yang kedua, itu adalah jangan menelan mentah-mentah apa yang terjadi di Amerika, merefleksikan dengan Papua, ataupun merefleksikan dengan isu rasial yang ada di Indonesia, karena seperti saya bilang tadi, historinya itu panjang. Amerika sudah bicara tentang segregasi sebelum kita merdeka. Amerika ngomongin tentang isu rasial bahkan sebelum Papua masuk ke Indonesia. Jadi yang pertama ada instrumen sejarah yang harus kita bukan cuma luruskan, tapi harus kita sepakati bersama bahwa instrumen itu yang kita pegang. Kita merefleksikan dari Amerika, ketika Amerika menuliskan tentang sejarahnya itu mereka sangat rigid sekali, sangat rigid dan sangat rapi. Jarang sekali kita lihat orang yang berbeda pendapat, misalkan sekarang kayak isu di Papua, mereka berbeda pendapat. Waktu itu kenapa Papua masuk ke Indonesia, kan itu suara yang sering disuarakan sekarang. Kenapa kita nggak diberikan kesempatan yang sama, kita masuk Papua atau enggak, kenapa kita nggak diajakkan jajak pendapat lagi. Jadi ketika kita menelan mentah-mentah apa yang terjadi di sini, di Amerika, dan kita refleksikan di Indonesia, akan jauh sekali refleksinya. Jadi ketika kita ingin merefleksikan ke Indonesia, analisis atau poin yang kita bicarakan di diskusi ini tadi sangat menarik. Jadi apa itu akar masalahnya, bagaimana respon pemerintah atau respon masyarakatnya, terus yang ketiga, bagaimana kita merefleksikan dengan apa yang kita alami sekarang dengan konteks yang ada di negara lain, atau misalkan kita khusus bicara sekarang di Amerika. Jadi itu tadi Mas Angga. Yang pertama, suarakan suaramu. Yang kedua, jangan telan mentah-mentah apa yang terjadi di Amerika dengan refleksi antara Indonesia dan Papua atau isu yang ada di Indonesia secara khusus. Siap. Wah, terima kasih. Ini sebuah Sabtu pagi yang sangat mencerahkan, dan Jumat malam gitu di Amerika yang sangat mencerahkan. Itu bukan malam Jumat ya. Wah. Gitu. Jadi memang penting melihat isu kejadian ada di luar negeri itu tidak serta-merta langsung dicaplok gitu ya ke Indonesia. Bahkan sebenarnya menarik tadi Mas Billy sempat sampaikan tentang voice gitu. Kalau berpendapat harus berpendapat. Tadi Mbak Meski juga bilang kalau ada orang baru yang berpendapat, ya jangan dibully, jangan, justru malah harus diajak berpendapat sehingga suaranya jadi lebih banyak. Dan penting juga mungkin itu jadi pesan buat pemerintah gitu ya, menceritakanlah sejarah secara jujur gitu. Sebenarnya yang terjadi itu apa sih gitu. Kalau memang ada yang pahit, ya diceritain aja yang pahit-pahitnya gitu, supaya masyarakat tahu sebenarnya yang pahit itu kayak gimana dan bisa belajar dari isu yang pahit itu gitu. Mas Sofan mungkin ada yang terakhir ditutup? Iya, terakhir paling sepakat sama teman-teman tadi ya, soal bahwa isu ini kemudian memicu diskusi dalam banyak hal. Menurut gue ya ini tren yang sangat positif ya, walaupun kadang ada wah ini kok jadi kemana-mana isunya, tapi bahwa orang bicara dan berdiskusi itu sendiri hal baik gitu loh, bahwa orang kemudian bicara tentang banyak isu selama dia misalnya nebengnya bukan untuk promosi atau naikin cloud-nya sendiri sih nggak apa-apa gitu. Maksudnya ya memang satu isu itu pasti sangat erat kaitannya dengan isu-isu lain gitu ya, dan satu isu yang terjadi di satu tempat ya pasti pasti juga memicu orang untuk berpikir ini kejadiannya apa sih maknanya buat kita juga gitu ya, walaupun kemudian catatan Billy tadi juga penting, ada konteks historis yang kemudian harus dilihat di masing-masing tempat. Jadi kita harus mengakui bahwa ini isu penting dan bahwa dia terjadi di Amerika Serikat yang misalnya secara
misalnya tadi secara institusional ada pendidikan soal keberagaman saja, ternyata masih ada problem yang seperti itu gitu ya. Ya apalagi kalau apalagi ini kesannya ada leveling masyarakat ralat ya gitu. Barangkali kita juga bisa merefleksikan itu dalam hal ya kita sendiri dengan isu yang beragam tadi, tapi dengan tetap aware bahwa tentu ada keunikan-keunikan sendiri gitu ya. Jadi adanya diskusi ini adalah hal baik, bahwa ini kemudian dibawa ke diskusi soal Papua ini hal baik, dibawa ke diskusi soal rasisme di Indonesia ini juga hal baik. Tetapi kemudian kita juga harus lebih rajin dan lebih berani dan lebih terbuka untuk membicarakan masalah itu dengan mencoba mengenali akar-akarnya di tempat kita sendiri gitu ya. Jadi tidak sekedar copy paste, tapi ya memang berani melihat ke dalam kita sendiri dan mengenali masalahnya dengan melihat sejarah kolonial kita, melihat kondisi relasi ekonomi politik hari ini. Dan menurut gue yang penting adalah kita menyadari bahwa setoleran-tolerannya kita ini berada di dalam sebuah masyarakat yang tidak ideal gitu ya, dimanapun gitu. Karena itu kita pasti punya bias kita sendiri gitu ya. Seberapapun kita merasa diri kita sudah open minded, kita ini kita ini berada di dalam masyarakat dan kita pasti punya bias kita sendiri gitu ya. Sehingga menjadi penting untuk terus mendengar yang lain juga. Tidak suka apapun kita pada suara orang lain itu. Justru kalau kita nggak suka, dengerin dengan lebih perhatian, karena kalau suara orang lain itu tidak kita sukai, berarti dia berada pada posisi berdiri yang berbeda dengan kita, dan dengan begitu dia bisa memperlihatkan bias-bias dan keterbatasan kita, dan dengan begitu malah lebih penting untuk didengarkan daripada yang satu bubble, satu lingkaran dengan kita ya. Nanti jadi kita nggak jadi korban buzzer politik ya. Karena ya kita mendengarkan dari suara yang beragam. Gitu aja sih nggak? Siap. Waduh, terima kasih Mas Sofan, Mbak Miske, terima kasih Mas Billy, terima kasih sudah sharing sudut pandangnya. Teman-teman semuanya juga. Jangan lupa follow podcast Bacot dan Kontekstual di Spotify. Ya, kalau kita Spotify di Bebas YouTube. Aktif. Kalau di YouTube ada Kontekstual ya, Kontekstual Media. Nah, kalau podcast Bacot di Spotify ada podcast Bacot, di YouTube ada podcast Bacot, dan saya mau promosi tadi hari ini kita sudah rilis tentang PSBB masa transisi di podcast di Spotify Bacot, kalau mau dengerin, kalau mau tahu lebih jauh. Di Kontekstual Com juga ada HI 101, itu kalau buat yang pengen belajar hubungan internasional bisa nonton di situ gitu. Iya. Ya, kita nyiapin produk-produk yang lain juga, pokoknya ikutin aja, subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah ikut diskusi seru hari ini. Semoga Sabtu paginya dan weekend-nya yang tidak beda dengan weekdays. Mungkin mulai Senin kayaknya weekend-nya akan mulai beda nih, karena sudah mulai masuk kantor. Terima kasih. Sampai jumpa di Bacot Live berikutnya, Kontekstual Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Udah di end live. Udah. Thank you Mas Billy, thank you Mbak Miske. Thank you Angga dan Mas Sofan.